Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kita semua selalu ada dalam Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Supaya pembelajaran kita berjalan lancar dan nyaman, silakan kalian rapikan posisi duduk kalian dan ibu akan mengecek. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Chandra dan Aldi? Ayo kita doakan ya, semoga Chandra dan Aldi segera dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mulai pembelajaran. Sebelum ibu mulai pembelajaran minggu ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran tentang minggu yang lalu? Tentang apa? Puasa di bulan Ramadan. Apa itu arti puasa? Bagus. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, untuk materi kita minggu ini adalah tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam, yaitu nama nabi yang wajib diketahui yang jumlahnya ada berapa? 25. Masih ingat nama nabi yang wajib 25? Nah, coba kita nyanyikan sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Untuk materi kita kali ini yaitu adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Sebelum ibu lanjut ke materi, silakan ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarnya. Untuk kompetensi dasarnya 3.13, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua 4.13, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 1. Peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempertunjukkan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. 2. Dapat menghubungkan kisah keteladanan Nabi Daud pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, dapat mendemonstrasikan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ada yang sudah pernah dengar atau tahu siapa itu Nabi Daud? Ada. Yang hidup di zaman Raja Daud. Bagus. Ya, untuk lebih jelasnya, silahkan nanti kalian lihat video tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya, silahkan perhatikan.
Kisah Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Tadi kalian sudah menonton tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, untuk menggali kemampuan kalian, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Dan nanti kita akan mendiskusikan tentang kisah singkat dari Nabi Daud alaihissalam. Dan yang kedua, apa mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang didapat dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ke presentasi materi. Baik, untuk yang pertama ke depan, mau kelompok mana dulu? Kelompok 1? Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan ke depan. Nabi Daud merupakan organisasi Allah menjalankan kekuasaannya kepada Nabi Daud. Nah, bagus ya. Bisa kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil presentasinya. Sebagaimana cerita tadi bahwa Nabi Daud memiliki beberapa mukjizat. 1. Bersuara merdu hingga apabila ada orang yang Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Kisah keteladanan Nabi Daud yang bisa dipetik untuk kehidupan kita sehari-hari adalah 1. Punya keberanian besar karena selalu yakin pada pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Daud terlena tapi mengikhlas ibadahnya semakin tinggi. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai ya. Sekarang kalian perhatikan ke depan bahwa Nabi Daud itu adalah masih keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, dan beliau dari sejak muda, walaupun usianya masih muda, beliau sudah ada keinginan untuk ikut berperang. Karena pada waktu itu Nabi Daud hidup di zaman Raja Talut ya, yang mana selain ada Raja Talut yang beriman, juga ada raja yang sangat jahat, yaitu yang bernama Raja Daud. Nah, kita lanjutkan mujizat dari Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya yaitu tadi apa? Bisa mendudukkan gunung. Jadi gunung bisa bertasbih, mengikuti tasbihnya Nabi Daud pada waktu pagi dan sore hari. Dan yang keduanya itu adalah mujizat yang terbesar Nabi Daud itu adalah apa? Kitab Zabur. Dan Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Di saat Nabi Daud melantunkan kitab Zabur, bahkan suatu saat ada seseorang yang sedang sakit parah, pas mendengar Nabi Daud melantunkan kitab Zabur, orang tersebut seketika langsung sembuh. Untuk menggali kemampuan kalian, Ibu akan bagikan lembar kerja kalian ya. Silakan posisi duduknya kembali seperti semula. Silakan. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk mengasah kemampuan kalian ya. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit, nanti ditunjukkan. Bapak kerja kemana ya? Dia di bawah. Silakan
hasil kerja kaliannya dikumpulkan ke depan. Oke, estafet ya dari belakang. Baik, itulah tentang pembelajaran kita minggu ini, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran ya dari apa yang kita lihat, apa yang Nabi Daud lakukan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang masih di kisah Nabi, yaitu adalah Nabi yang menjadi penerus Nabi Daud, yang menjadi anaknya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk tugas di rumahnya, silahkan kalian baca kisah Nabi Sulaiman, boleh di buku pelajaran, boleh juga lewat internet ya. Baik, sebelum pulang silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang mari kita baca doa